Halo, kali ini saya akan sharing pengalaman menggunakan iPhone 14 Inter sebagai daily driver selama 2 bulan. Terima kasih bagi kalian yang sudah dukung channel ini, semoga kalian sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan semua urusan dimudahkan. Amin. Jadi iPhone 14 ini dibeli di Mira Gadget. Asumsi saya toko ini sama dengan toko AJ Store 818. Dilihat dari kesamaan deskripsi produk, packing, dan stiker segelnya. Jadi ini dia suka duka saya selama 2 bulan menggunakan iPhone 14. Dari segi build quality, iPhone 14 terlihat mewah dan elegan. Mantap di genggaman dengan frame metal dan backdoor kaca. Sisi-sisinya mengotak dan sudut-sudut yang agak membulat. Tidak diragukan lagi secara feel dan look, ini jelas HP mahal. Kemudian dari dimensi, ini bisa dibilang compact, cocok untuk tangan dengan jari-jari mungil seperti saya atau kaum hawa. Memudahkan untuk menjangkau seluruh sudut layar hanya dengan satu tangan. Ini adalah ukuran yang ideal bagi saya, tidak terlalu besar ataupun kecil. Untuk BAM kamera tidak ada perbedaan antara iPhone 13, 14, dan 15. Bahkan sampai detail seperti lampu flash dan mikrofon ditempatkan pada posisi yang sama. Yang kedua yang saya suka dari iPhone 14 adalah pada spesifikasi dan performa untuk kesehariannya. Meski masih menggunakan chipset yang sama dengan yang digunakan iPhone 13 yaitu Bionic A15, namun di iPhone 14 sudah menggunakan 6GB RAM. Dan kalian harus tahu, tambahan RAM di iPhone akan terasa sesignifikan itu. Untuk multimedia, buku tutup aplikasi, bermain game, terasa kok beda performanya dibanding iPhone 13. Selain RAM, spek yang terasa meningkat ada pada baterainya. Dalam keseharian saya merasakan upgrade yang signifikan dalam hal ketahanan baterai iPhone 14 dibanding iPhone 13. Bisa dilihat dari SOT berikut yang bisa bertahan 40-60 menit lebih lama daripada iPhone 13. Untuk pemakaian normal ya. Namun yang bikin kaget ternyata dari segi kapasitas iPhone 14 cuma meningkat sebanyak 39 mAh daripada iPhone 13. Saya rasa ada banyak faktor ya. Coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira kenapa bisa demikian. Suka yang ketiga ada di sisi multimedia. Bagian layar menggunakan panel 6,1 in bertipe OLED yang disebut Apple sebagai layar Super Retina HDR. Peak brightness di 1200 nit yang sudah cukup terang digunakan di luar ruangan. Akurasi warna yang dihasilkan termasuk yang terbaik, dan sensitivitas sentuhan yang sangat akurat dan minim delay membuatnya menjadi pilihan banyak gamer. Dilengkapi dengan stereo speaker yang nampol, pengalaman multimedia di iPhone 14 terbilang cukup mengesankan. Kecuali pada refresh rate layar yang mentok di 60Hz. Suka yang terakhir ada pada bagian kameranya. Kalau dilihat dari spesifikasi, konfigurasi yang digunakan sama persis dengan iPhone 13, yaitu 12 MP kamera utama, 12 MP kamera ultrawide. Bedanya hanya pada 12 MP kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan autofocus. Saya bisa pastikan tidak ada perubahan yang signifikan pada hasil foto dan video antara iPhone 13 dan iPhone 14, kecuali tambahan fitur action mode yang saya pun jarang gunakan. Namun jika kalian butuh kamera depan yang bisa autofocus untuk spill produk, maka si iPhone 14 jelas lebih berguna. Untuk hasil foto, rentang dinamisnya luas, white balance dan kontrasnya oke, detail dan ketajaman juga oke. Memiliki tone warna yang natural, terutama pada skin tone objek manusia, walau di beberapa kondisi warna terlihat vibrant, tapi tidak sampai oversaturated. Kesimpulannya saya anggap sudah bagus, dah itu aja, bagus aja, tidak sampai mengesankan. Jelas selera orang untuk masalah hasil foto berbeda-beda. Tentu akan ada banyak pilihan HP Android dengan harga serupa yang bisa memberikan hasil foto yang lebih imersif. Beralih ke hasil video, jika dibandingkan HP merek lain di rentang harga yang sama, iPhone 14 masih yang terbaik menurut saya. Karena saya belum coba HP flagship merek lain. Hahaha. Pertimbangan saya tentu di harga yang masih affordable, di harga 5 jutaan. Di harga segini saya belum menemukan HP Android yang bisa memberikan konsistensi atau kestabilan seperti di iPhone 14. Kestabilan yang saya maksud adalah kestabilan bukan sekedar hasil yang kaku, nggak goyang ketika dibawa jalan. Tapi stabilnya iPhone itu minim jitter atau jedat-jedut dan minim stutter atau frame drop, bahkan di perekaman low light. iPhone ini telah saya gunakan untuk perekaman 3 konten saya, yaitu di sini, dan terutama yang ini direkam pada malam hari dengan sarana dan prasarana seadanya. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dan support kalian sekecil apapun sangat berarti bagi perkembangan channel ini. iPhone 14 disebut-sebut sebagai produk gagal pada masanya sekitar 2 tahun yang lalu. Namun sekarang untuk HP Internya terutama varian SIM lock cuma beda 200-300 ribu dibanding iPhone 13.
Menurut saya di harga begini iPhone 14 jauh lebih worth it daripada iPhone 13 dan iPhone 15. Bagaimana menurut kalian? Yang saya kurang suka dari iPhone 14 yaitu charging masih menggunakan port Lightning, kecepatan cas mentok di 20 watt. Kemudian refresh rate layar maksimal cuma 60 Hz, tidak tersedia always on display. Biometrik keamanan sederhana yang ada di HP nggak sampai sejutaan, yaitu finger scanner tidak tersedia. Aksesorinya mahal, bahkan charger pun harus beli sendiri. Yang cukup mengganggu adalah ketika perpindahan lensa dari kamera utama ke kamera ultrawide yang tidak presisi. Atau jangan-jangan cuma unit ini yang seperti ini. Ayo yang sudah pegang iPhone 14 spill dong. Kemudian minus yang bakal menjadi deal breaker bagi banyak orang yaitu image terblokir. Tapi karena harganya yang jauh lebih murah daripada yang resmi, banyak orang bela-belain beli HP Inter. Contohnya saya. Hahaha. Minus fatal yang terakhir hanya sebagian orang yang sadar, yaitu banyak partnya sudah tidak Korean. Sebagian besar sudah ganti housing agar terlihat mulus. Untuk iPhone model yang lebih lama atau di bawah iPhone 15 kebanyakannya sudah ganti baterai dan ganti LCD. Bahkan ada juga yang partnya comot sana sini, dikanibalin lah istilahnya. Terutama pada HP SIM lock dengan eSIM tanam, jelas-jelas sudah dimodifikasi pada bagian SIM readernya. Sehingga jangan heran kalau HP Inter itu cepat panas, tidak stabil, atau bisa dibilang cepat rusak. Dan anggap saja IP ratingnya sudah hangus karena sudah pernah dibongkar. So guys, menurut kalian worth it nggak dengan semua kekurangan yang saya sebutkan tadi demi menghemat 3-4 juta dibanding beli iPhone 14 yang resmi? Atau kalian bisa melirik iPhone 13 yang sekarang harganya sudah di 7 jutaan? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Like kalau suka, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.